Yang kedua, kalau memang mau mengolah tadi tertentu diolahnya jangan terlalu banyak kolesterolnya. Nah, begitu dia makan, ada tambahannya nih. Saya boleh saran ditambahin tomat. Itu tomat sudah banyak yang membuktikan. Tomat ya dok ya? Saya lupa zat aktifnya apa. Iya. Tapi dia membantu untuk melarutkan kolesterol tadi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Cakap Sana dan Cakap Sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang hempaskan kolesterol jahat saat menyantap daging kurban. Karena pada tanggal 29 Juni 2023 nanti kita akan merayakan Idul Adha, di mana mayoritas masyarakat Indonesia ini pasti mengonsumsi yang namanya daging kurban. Dan di studio Tribun Jatim Network Malang ini telah hadir narasumber dari RSI Unisma Malang bernama Dr. Reza Hakim. Beliau adalah dokter umum dari RSI Unisma Malang. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Sehat ya, dokter? Alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin boleh disapa. Iya, mungkin boleh disapa dulu, dokter, Tribuners yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saya Dr. Reza dari RSI Unisma. Alhamdulillah bisa berjumpa di acara kali ini. Kita bahas tentang kurban sedikit banyaknya nanti ya. Itu aja mungkin ya? Ya, terima kasih Dokter Reza, panggilannya ya dokter. Iya, Reza. Iya, alhamdulillah. Dan dok, ini kan nanti tanggal 29 Juni 2023 nanti seluruh umat Islam, umat Muslim di dunia ya, di Indonesia juga ini merayakan kurban ya dok ya. Pasti kita makan daging kurban ya dok ya. Insya Allah seperti itu. Iya. Salah satu tujuannya. Iya, salah satu tujuannya dok ya. Dan mengapa dok kita itu harus menjaga kesehatan selama Idul Adha ini nanti? Kalau dibilang kenapa saya harus menjaga kesehatan di Idul Adha, sebenarnya kan kalau menjaga kesehatan itu harusnya semua waktu ya. Iya. Cuma kenapa nih jadi spesial di Idul Adha? Iya. Karena kebanyakan di banyak tempat, Iya, ya dok. mungkin yang banyak yang awam ya, itu ada hegemoni tersendiri. Wah, banyak daging nih. Waduh, gratis. Apalagi anak kos nih. Iya. Biasanya ada pelantaran tuh. Iya. Daging banyak. Nah, cuma daging ini sebenarnya banyak manfaat. Nabi sendiri sudah bilang makan daging itu, daging kurban itu, daging kambing kalau Nabi bilang Iya. itu menyehatkan. Menyehatkan. Cuma Seperti apa dong menyehatkannya? Ya banyak proteinnya. Proteinnya. Iya. Banyak proteinnya, terus energinya juga banyak. Sumber kalau kalau kita dengar dulu secara awam zat pembangun. Nah, kalau ada sel yang rusak butuh protein, dari mana lagi coba kalau bukan dari daging? Iya. Ya ada susu sih. Cuman ini yang kandungannya banyak tuh tinggi, si protein itu dari daging. Dari daging. Daging merah. Daging merah. Seperti itu ya dok. Itu ya. nah. Tapi kenapa sih kok harus dijaga kesehatannya? Ya. Karena euforia itu sering berlebihan, Mbak. Satu berlebihan, bukan cuma daging ya. Apapun itu kalau berlebihan pasti nggak bagus. Iya. Nah, dalam hal daging merah ini, Iya. terutama daging kurban yang pengolahannya kurang bagus, nanti kita bahas di belakang. Iya dokter. Itu sering kecolongannya tuh di lemaknya. Nah, tadi sesuai judulnya kolesterol. Iya. Kecolongannya di situ. Berlebihan ya sudah, kena ada tuh nanti. Walaupun nggak kenanya hari itu, Iya. di belakang. Belakangan hari ya dok ya. Butuh proses ya dok ya. Ya, itu prosesnya. Jadi memang harus benar-benar dijaga, jangan sampai over berlebihan memakan daging ya dok ya. Kadang kita tuh suka hilaf ya dok ya. Itu dia. Ya apalagi sate kayak gitu dok. Ya itu tadi. Makanan kalau sate kan makanannya kan kurang apa ya, juga berbahaya juga ya dok ya sate itu. Dari beberapa sisi iya. Karena dia dibakar. Iya, dibakar. Ada hasil bakarnya itu kalau over bisa memicu kanker. Oh, memicu kanker itu. Yang bakar-bakaran kayak Iya, daging sih. arang gitu. Bukan arangnya. Jadi yang dagingnya sudah terbakar itu bisa sebagai zat karsinogenik. Oh. Itu tentu dalam batas tertentu ya. Oh, iya. Kalau sudah berlebihan sudah wes bisa dia kena pemicu kanker. Pemicu di kanker usus itu. biasanya. Di usus. Iya. Terus dok, ini tips aman ya dok ya untuk konsumsi daging kurban selama Idul Adha itu seperti apa dok? Gini, kalau dibilang aman dagingnya, saya rasa dari sisi daging sendiri sudah aman. Sudah aman. Yang bikin gak aman itu tadi satu hal, minimal dua nih yang saya di pikiran saya. Satu dari sisi lemaknya. Lemaknya. Daging kan ada yang bagus, ada yang banyak lemaknya,
Nah, kalau memang bisa, kalau cuma pengen manfaat dari dagingnya aja, agak ribet sedikit sih. Iya. Jadi lemaknya itu dibersihkan Oh, dulu. itu cara mengolahnya, Dok. Ha-ha. Jadi harus diolah dengan baik. Ya. Dagingnya sebenarnya nggak apa-apa, cuman olahannya itu loh. Olahannya ya, Dok ya. Dari sisi dagingnya ada Ya. lemaknya itu harusnya dibuang. Dibuang. Satu. Oh, itu padahal lemaknya enak loh, Dok. Memang. Godaan di situ. Iya. Itu satu itu. Terus yang bikin enak lagi bahan-bahan pengolahnya. Bikin gulai, Iya. santan, Mbak. Santan ya, Dok ya. Iya. Bikin apa? Tongseng. Iya. Ada minyaknya. Iya. Opor. Jadi dagingnya nggak apa-apa. Oh. Perantara penyertanya Prosesnya ini itu, yang proses yang pemasakan. bikin apa ya? Kolesterolnya itu naik. Hmm. Terutama kolesterol yang jahat itu tadi. Kolesterol jahat itu kalau bahasa awam ya, bahasa di medisnya jenisnya ada LDL, low density lipoprotein. Iya. Temannya lawannya itu yang HDL, Iya. yang kita bilangnya lemak baik. Iya. Nah, di situ banyak yang lemaknya lemak jenuh LDL tadi. Gitu. Makanya naik deh tuh si lemaknya. Nah, ini harus dibatasin. Kalau memang mau diolah ya, Iya. misalnya, kita lagi jadi panitia nih, Iya. sajiannya itu, ya udah jangan banyak-banyak. Bukannya nggak boleh, dibatasin Dibatasin ya, Dok ya. Udah hari itu makan itu sekali aja. Sekali. Jangan nanti siang makan itu lagi, sore makan gulai lagi. Aduh wes, ampun kalau udah kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan ibu-ibu masaknya itu kan masak banyak untuk sehari gitu, Ya, Dok. dibagi. Iya, dibagi ya, Dok. Gitu. Jadi jangan cuma, kalau memang bisa jangan itu, bisa Iya. kan bisa juga dibikin apa ya, sup yang sup. kadar ininya Iya. lebih rendah, kolesterolnya Iya, lebih rendah. sayur sup. Atau apa lagi ya? Ibu-ibu yang paling tahu. Soto, Dok. Soto tapi kan ada minyaknya, Iya. walaupun nggak sebanyak gulai. Rawon. Nah itu, jadi yang memang nggak terlalu banyak lah lemak Iya, jenuhnya iya. itu. Diganti ke yang lain. Favorit kan biasanya kalau selama ini kan gulai tongseng itu. Gulai Ya tongseng. gulai ya tongseng sama sate sih. Iya, sate biasanya kebanyakan orang itu. Sate itu dibikin nggak apa-apa, yang tadi ya minyaknya dihilangin. Terus kan kadang ada bumbu kacang dikasih minyak lagi. Iya, gitu. bumbu kacang itu. Bumbu kacang sama kecap tuh nggak apa-apa sih. Cuman Yang ditambahin berbahaya. minyaknya itu yang berbahaya ya, Dok ya. Tapi Iya. ini di luar dari judul nih. Iya, nggak Kan apa-apa, di situ kan kolesterol. Iya. Kacangnya bikin asam urat naik. Oh, asam urat naik. Iya. Itu udah, apalagi kalau di situ udah tambah jeroan, ada ususnya, ada apanya. Itu sumber ini asam urat. Iya. Lain tapi sama topiknya. Kita nggak Iya. bahas sekarang kalau Iya. itu. Oh ya, asam uratnya, Dok ya. Iya, Dok. Terus ancamannya menanti 2 tuh. Ya kolesterol ya asam urat. Iya, Dok. Terus cara menurunkan kolesterol saat mengonsumsi daging kurban itu apa, Dok? Kalau turunin kolesterol ya, Iya, Dokter. itu bukan cuma pas konsumsi daging kurban. Oh. Sebenarnya harus sebelum, saat, sama setelah. Oh iya. Kalau sebelum tadi sudah saya jelaskan, Iya, dipilih, kolesterolnya dikurangin Iya, seminimal mungkin mengkonsumsi kolesterolnya itu. Iya. Bukan nggak boleh, karena kolesterol sebenarnya ya, ini mungkin ada banyak juga yang nggak tahu bahwa kolesterol itu kita juga butuh. Kolesterol itu kita butuh. Dia bahan untuk beberapa macam substansi dalam tubuh. Contoh nih, yang paling krusial, Iya. hormon seks itu kayak testosteron, estrogen, bahan dasarnya kolesterol. Justru bahaya kalau kita nggak konsumsi kolesterol. Kenapa, Dok? Lah, gimana mau produksi testosteron? Iya. Gimana memproduksi estrogen kalau bahannya nggak ada? Jadi itu harus tetap dikonsumsi dalam limit terbatas. Itu satu. Yang kedua, kalau memang mau mengolah tadi, pada konsumsi diolahnya yang jangan terlalu banyak kolesterolnya. Nah, begitu dia makan, Iya, Dokter. ada tambahannya nih. Saya boleh saran ditambahin tomat. Itu tomat sudah banyak yang membuktikan. Tomat ya, Dok ya. Saya lupa zat aktifnya apa. Iya. Tapi dia membantu untuk melarutkan kolesterol tadi. Tomat ya, Dok ya. Terus lagi timun. Nah, makanya tuh Timun. di sate kadang ada acar. Iya, acar, Tuh. ya. Tomat, timun, Wortel, kentang, brokoli. Itu membantu untuk mengurangi kadar kolesterol jahat tadi. Iya, Dok. Jadi pas konsumsi, ya konsumsi itu juga. Itu yang pertama dari sisi kolesterolnya. Kalau dari sisi dagingnya, dalam fase apapun, makan daging ayam, daging sapi, daging ikan, itu biar pencernaannya bagus, itu harus ada serat, sayuran. Biar pengolahannya bagus, tidak membebani si usus. Iya. Akhirnya manfaat dari si daging kita dapetin maksimal. Proteinnya banyak yang terserap.
Kalau nggak pakai serat itu, pencernaannya nggak bagus, ya daging cuma lewat doang. Ya ada sih terserap dikit, Iya. cuman makan udah keluar. Zat-zat pentingnya di daging itu jadi banyak yang nggak didapat. Hilang. Kalau seratnya kurang. Iya. Banyak tuh kita lihat di fast food kan, Iya. cuma nasi, ayam, nasi, Nasi, daging, Iya. sayurannya nggak ada. Sayurannya nggak ada. Itu sebenarnya dia cuma menikmati rasanya doang, tapi manfaatnya nggak banyak didapat dari Iya. daging tersebut. Sama juga di kurban. Iya. Tuh, nah setelahnya, Iya, nah, dokter. kalau setelahnya dari sisi gizi ya, Iya. kita tuh kalau mau inputnya ada, prosesnya sudah bagus, tadi pakai serat. Nah setelahnya itu biar nggak terlalu numpuk, olahraga dong. Olahraga ya dokter ya. Jadi nggak disimpan. Mm-mm. Daging, lemak itu disimpan, ya disimpan di bawah kulit, Iya. nggak disimpan dalam bentuk lain. Akhirnya kalau yang cowok biasanya perutnya tambah maju. Iya, buncit ya dok. Kalau perempuan paha sama bokongnya tuh lebih melebar Iya. lagi. Wah, sudah itulah. Itu harus dibakar. Dibakar ya. Bakarnya dengan cara olahraga. Olahraga ini sebenarnya ada bahasanya tersendiri. Oh, iya, Cuman dokter. intinya itu kalau olahraga jangan harus seimbang dengan yang dikonsumsi. Kalau memang mau makan banyak yang seperti itu ya olahraganya harus berani lebih kuat lagi. Ya, seperti apa dok olahraga yang bisa menurunkan lemak-lemak di dalam tubuh ini? Yang penting rutin. Oh, rutin ya dok ya. Tiap hari sebatas kalau bisa ya Iya. tiap hari seminggu sekali ya boleh lah, cuman nggak terlalu ngefek juga untuk mengurangi, cuman ada. Terus durasinya Berapa menit dok? setengah jam kalau jogging ya. Oh iya, jogging. Jogging setengah jam. Oh, setengah jam. Tapi hati-hati. Iya. Saya nggak mau bilang durasi sih kalau kita kan nggak tahu orang ya. Ada punya Kuat. sakit jantung, Iya, nggak kuat saya suruh setengah jam. Kata dokter setengah jam. Dia maksa jantungnya kena. Iya, berarti bebas ya dok ya. Sekuat Kalau tenaga. bisa, Iya. yang optimal itu setengah jam. Setengah jam. 1 jam ya nggak apa-apa. Cuman balik lagi ke individunya. Kalau Iya. memang dia cuma sanggupnya 15 menit, Nggak ya apa-apa. sudah segitu. Yang penting rutinnya. Rutinnya. Jadi kalau mau jogging ya, ini saya lagi ngomong jogging. Iya dok. Muter dulu aja yang datar dekat-dekat rumah, hitung waktunya seberapa lama dia mampu. Oh saya mampu 10 menit, ya sudah selama 1 minggu 10 menit dia muter. Mau di tempat lain yang penting dia sudah tahu batas waktunya dia 10 menit. Lebih dari itu dia biasanya sudah mongsorong daripada pingsan di tengah jalan. Tuh, nanti 1 minggu 2 minggu jalan dinaikin lagi. Ini jangka panjang untuk mengurangi penumpukan lemak gitu. Seperti itu ya dok ya. Jadi sebelum, setelah, sama pascanya. Nah, kalau ternyata sudah usaha seperti itu, kok kayaknya masih ada gangguan juga nih. Ya udah periksa. Periksa. Seberapa gede sih kolesterol jahatnya tadi, Iya. LDL-nya. Oh, nanti diprogram. Programnya Biasanya seperti itu- apa dok? Nah, itu biasanya nanti kita join sama ahli gizi. Kalau di Ahli RSI kan gizi. ada ahli gizinya itu. Oh RSI ya. Kita konsulkan lagi. Iya. Lihat nih gimana nih program dong makannya. Iya. Nah, mereka yang tahu nanti dikasih tahu tuh si pasiennya. Oh, makanya ini. Itu detailnya ada. Dari dokternya mungkin ini kayak perlu intervensi obat deh. Kita turunin kolesterolnya itu dengan obat. Dibantu. Jadi dari sini jalan. Itu tapi nanti kalau memang usaha yang alaminya ini Iya. nggak berhasil. Iya. Gitu. Jangan langsung ngomong aku mau obat aja, jangan. Iya. Itu. Iya dok. Terus juga harus konsumsi buah-buahan ya dok ya. Penting nggak sih dok? Buah-buahan itu kita dari sisi vitaminnya sama seratnya. Terutama Seratnya. buah-buahan yang ada seratnya, kayak Ya. alpukat. Alpukat. Terus kalau yang dari vitaminnya sih lebih banyak yang vitamin A sama B-nya itu ya, Iya. gitu. Kalau secara prinsip dari sisi daging lebih utamanya ke seratnya. Keseratnya. Mau sayur, buah terserah. Oh iya dok. Iya dok. Terus penyakit yang mengintai jika kita berlebihan mengonsumsi daging kurban itu apa dok? Daging. Ya, seperti yang tadi saya bilang Selain dari itu, sisi dok. kolesterol ya. Iya, selain Kolesterol ini gangguannya bisa kemana-mana. Yang paling sering dan paling cepat muncul gejalanya itu kolesterol itu tertumpuk di pembuluh darah. Oh, kolesterol tertumpuk di pembuluh Ini darah. yang bikin pembuluh darahnya kan akhirnya menyempit. Iya, Karena menyempit tekanannya tinggi, darah tinggi. darah Muncul. tinggi. Iya. Itu kalau dia tentu sana akan efek ke tensinya akan naik. Banyak tuh orang kalau udah makan daging kok kayaknya emosian ya. Iya, tensinya tinggi. naik. Oh, Apalagi seperti memang itu. dasarnya sudah punya darah tinggi. Oh, Umat bisa tuh. Bahaya nih kalau udah keseringan naik turun seperti Iya. itu. Itu satu. Kalau yang dia tertumpuknya di jantung, ya. sakit koroner juga bisa, jantung koroner. Oh, corona. Karena kan pembuluh darah koronernya terus sumbat sama lemak itu. Itu juga bisa. Terus kalau lebih jauh lagi, perlemakan di organ lain, ada perlemakan hati. Itu dia fungsi hatinya jadi agak kacau, seperti itu.
seperti Itu yang paling deket sih. Kalau agak jauh lagi, ya bisa ke pembuluh darah di otak. Seperti itu untuk yang masalahnya. Kalau dari sisi daging yang Ya, tema kita tadi. ya, Yang kedua tadi yang iya dong. asam urat. Iya dong. Jadi hati-hati untuk teman-teman di sini ya, Ya. yang kalau nanti dapat jeroan, Jeroan. hati, usus, terus otak, nah tuh itu sumber namanya purin. Purin itu bahan dasar untuk asam urat. Oh, purin. Purin itu kita juga butuh sebenarnya, cuma dikit banget kita butuh purin itu. Jadi kalau dia berlebihan, dia akan diubah menjadi asam urat ya. Ya. Asam urat itu akan terkumpul di sendi-sendi yang besar. Oh iya. Nah, rasanya tajam karena asam urat itu kalau ditumpuk bentuknya kayak kristal bentuknya jarum. Nggak kelihatan, Iya. bukan segini-segini Iya. enggak. Iya, Jadi Dok. akhirnya nyeri tuh, nyerinya nyeri Iya. tajam, nggak enak, mau jalan kayak ketusuk-tusuk. Itu kalau semua konsumsi yang jeroannya itu kalau saya bilang sih mending jangan deh Jangan jeroan. makan jeroan ya, Dok, ya. Gitu. Kalau suka ya jangan sering-sering. Jangan sering-sering ya, Itu Dok. aja dapat ya sudah, disimpan. Disimpan. Mungkin hari ini makan, besok enggak, besok lagi baru makan lagi, atau seminggu sekali, itu Seminggu aja. sekali ya, Dok, ya. Sejarang mungkin kalau untuk Sejarang jeroan. mungkin. Karena ya banyak jeleknya sih kalau saya bilang dari sisi yang jeroan itu untuk Seperti- asam uratnya. Untuk asam uratnya, Dok, ya. Oke, dokter. Ini sudah selesai Oh, semua. sudah? Sudah. Oh, alhamdulillah. Iya, sudah, dokter. Mungkin dokter mau ada pesan-pesan untuk Tribuners yang ada di rumah untuk menjaga kesehatan selama Idul Adha mungkin. Oke, selama Idul Adha sebenarnya kita sudah disyariatkan untuk memperbanyak ibadah ya dari hari pertama sampai hari terakhir. Yang utama adalah puasa dan ditekankan sekali di 2 hari terakhir. Puasa ini kan tujuan untuk di medisnya di pencernaan. Hubungannya erat ke arah sana. Kita menjaga kesehatan itu dari menjaga kesehatan di pencernaan kita. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk nanti pas Idul Adha dapat daging kurban, dijaga ya, tahan jangan semuanya dikonsumsi saat itu juga. Tapi agak susah kalau nggak ada penyimpanan, ya mau nggak mau dibagi lah nanti. Itu untuk pas konsumsi. Nah, nanti semisal ternyata Bapak Ibu atau teman-teman Tribuners ini berapa hari kemudian merasakan kok kayaknya badanku nggak enak ya, gejala-gejalanya kolesterol naik, nah jangan ragu untuk diperiksakan kadar kolesterolnya. Kebetulan nih di RSI juga sudah buka medical check untuk up. medical check up. Betul, medical check up. Mau yang rutin mau yang enggak, itu untuk yang orang sehat memang. Silakan bisa datang ke sana, kita periksa lengkap di sana kalau memang diperlukan. Hasilnya bisa ditunggu saat itu juga. Jadi kita tahu tuh nanti, oh ternyata benar kolesterolku naik. Habis itu bisa kita rujuk ke bagian penyakit dalam atau kemana untuk dicoba dilakukan tata laksana. Iya, gratis atau berbayar kan? Ya, Oh, bayar. Berapa dok kira-kira bayarnya, dok? Aduh, saya nggak ngafalin biaya. Iya, dok, ya, dok. Itu palingnya. Pasien saya itu aja paling. Baik, Tribuners, ya, tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Reza Hakim, dokter umum RSI Unisma Malang, tentang menjaga kesehatan Idul Adha, terutama kolesterol ya, karena daging kurban itu yang paling mengkritik itu kolesterolnya ya, dok ya. Ya, jadi jangan berlebihan makan daging kurban karena yang berlebihan itu gak baik kata Dr. Reza Hakim. Terus untuk kalau misalkan Tribuners mau makan daging kurban itu usahakan pendampingnya tuh seperti tomat ya, dok ya, timun, acar, kentang, brokoli seperti itu. Terus buah-buahan yang berserat seperti itu, Tribuners. Baik, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Dr. Reza, terima kasih. Ya, pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi bertemu di episode berikutnya di Cakap Sana, Cakap Sini. Dadah.